Selamat datang di video learning pengantar perpajakan dalam bahasan dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Unsur pajak. Unsur pajak adalah sebagai berikut. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, ada dasar hukumnya. Tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, manfaatnya jangka panjang. Untuk keperluan negara, demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Fungsi pajak adalah sebagai berikut. Fungsi penerimaan atau budgeter. Fungsi mengatur atau regularend. Fungsi stabilitas. Fungsi redistribusi pendapatan. Jenis pajak. Berdasarkan golongan, langsung dan tidak langsung. Berdasarkan sifat, subjektif dan objektif. Berdasarkan lembaga pemungut, pusat dan daerah. Berdasarkan subjek pajak, perseorangan dan badan. Berdasarkan sifat pengkreditan, final dan tidak final. Berdasarkan waktu pelaporan, masa dan tahunan. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi atas 3 jenis. PBB, Bea Materai atau juga disebut Official Assessment System. Contohnya adalah Fiskus berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Pajak terutang sejak surat ketetapan pajak atau SKP keluar dari Fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. PPH, PPN atau juga disebut Self-Assessment System. Contohnya adalah wajib pajak berwenang menentukan pajak terutang. Fiskus mengawasi dan melayani wajib pajak. Wajib pajak bersifat aktif. PPN import atau juga disebut withholding system. Contohnya adalah pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Azas pemungutan pajak. Berikut adalah azas pemungutan pajak menurut pakar ekonomi. Menurut Adam Smith, azas pemungutan pajak ada 4, yaitu 1. Equality. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 2. Certainty. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 3. Convenience. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 4. Ekonomi. Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin. Demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.
Menurut Willem J. DeLange, azas pemungutan pajak ada 5, yaitu 1. Azas daya pikul. Daya pikul di sini diartikan bahwa beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tidak boleh sampai lebih dari kemampuan mereka. Jumlah pajak yang harus dibayarkan harus sesuai dengan harta pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. 2. Azas manfaat. Hasil dari pemungutan pajak harus digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Azas ini juga bermakna uang dari warga harus kembali lagi ke warga. 3. Azas kesejahteraan. Pada dasarnya, pemungutan pajak bertujuan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. 4. Azas kesamaan. Pemungutan pajak harus diberlakukan sama kepada setiap negara yang memenuhi kriteria wajib pajak. 5. Azas beban minimum. Untuk masalah pemungutan pajak, diusahakan harus memperhatikan keringanan pada wajib pajak, di mana jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dari nilai objek pajak tersebut. Menurut Adolf Wagner, azas pemungutan ada 5, yaitu 1. Azas politik finansial. Pemungutan pajak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakannya. 2. Azas ekonomi. Pemungutan pajak harus sesuai dengan objek pajaknya. 3. Azas keadilan. Pemungutan pajak harus menjunjung tinggi keadilan tanpa mengenal diskriminasi atau pandang bulu dalam melakukan pemungutan pajak. 4. Azas administrasi. Aspek penting dalam pemungutan pajak adalah kepastian pembayaran pajak yang cakupannya tentang kapan, di mana, dan berapa lama dispensasi pembayaran pajak harus dilakukan. Selain itu juga tentang cara pemungutan pajak. Dalam hal ini harus luas, tidak memberatkan, dan tanpa paksaan dalam pembayaran pajak. Yang terakhir adalah jumlah atau besarnya pajak yang harus dibayarkan. 5. Azas yuridis. Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan hukum dan mendapat perlindungan hukum. Hukum di sini adalah perundang-undangan suatu negara. Azas pengenaan pajak. Azas pengenaan pajak ada 3, yaitu domisili. Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Azas sumber. Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Azas kebangsaan, nasionalitas, kewarganegaraan. Yang menjadi landasan pengenaan pajak ini adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan azas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Terima kasih. Sampai jumpa di video learning berikutnya.